Izhar haki, izhar artinya jelas, haki artinya tenggorokan. Hukumnya ketika nusukan atau tanwin bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, kho, ain, goin. Ifa hakiki, ifa artinya samar, hakiki artinya asli. Hukumnya ketika nusukan atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ta, sa, jim, dal, zain, sin, sod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Idgham biguna, idgham artinya meleburkan bi dengan guna dengung. Jadi idgham biguna artinya meleburkan dengan dengung. Hukumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yan, mu, ya, nun, mim, wawu. Idgham bila guna, idgham artinya meleburkan bi dengan la tanpa guna dengung. Jadi idgham bila guna artinya meleburkan dengan tanpa dengung. Hukumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf la, ron, lam, dan ro. Iklab artinya mengganti. Hukumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Ifa sawawi, ifa artinya samar, sawawi artinya ada bibir. Hukumnya ketika mim sukun bertemu dengan ba. Idgham mim, idgham artinya meleburkan mim artinya mim ke dalam mim. Hukumnya ketika mim sukun bertemu dengan mim. Izhar sawawi, izhar artinya jelas, sawawi artinya ada bibir. Hukumnya ketika mim sukun bertemu dengan selain 2 huruf ba dan mim. Kol-kola artinya memantulkan. Kol-kola memiliki 5 huruf baju di toko ba, jim, dal, to, kof. Kol-kola terbagi menjadi 2. Pertama, kol-kola kubro artinya besar, memiliki hurufnya berada di akhir kalimat, caranya diwakafkan. Kedua, kol-kola sugro artinya kecil, hurufnya berada di tengah kata atau di antara kalimat, cirinya bersukun. Hukumnya terbagi menjadi 2. Pertama, rotafim artinya tebal, memiliki 5 cara bacaan. Ketika ro berharokat fathah atau fathatain. Kedua, ketika ro berharokat dhamma atau dhammatain. Ketika fathah bertemu ro sukun. Keempat, ketika dhamma bertemu ro sukun. Kelima, ketika ro sukun di awal kata yang didahului hamzah wasal. Contohnya surat An-Nur ayat 50, amir tabu. Lam tarkik artinya tarkik artinya tipis, memiliki 2 cara bacaan. Ketika ro berharokat kasrah atau kasrotain. 2, ketika ro ketika kasrah bertemu ro sukun. Lam jalala artinya lam Allah, lam jalala terbagi menjadi 2. Pertama, lam tafhim artinya tebal, memiliki 2 cara bacaan. Ketika fathah bertemu lam jalala. Ketika dhamma bertemu lam jalala. Kedua, lam tarkik artinya tipis, memiliki 1 cara bacaan. Ketika kasrah bertemu lam jalala. Terus al-ta'arif artinya penjelasan. Al-ta'arif terbagi menjadi 2. Pertama, izhar komaria artinya jelas. Hukumnya ketika huruf al-ta'arif bertemu dengan 14 huruf alif, ba, jim, ha, kho, ain, goin, fa, kof, kaf, mim, wawu, ha, ya. Kedua, idgham samsia artinya lebur, memiliki huruf. Hukumnya ketika huruf al-ta'arif bertemu dengan 14 huruf ta, sa, dal, ro, zain, sin, sod, dot, to, do, lam, nun. Hukum mat artinya memanjangkan. Mat terbagi menjadi 2. Pertama, mat tabiat artinya tabiat. Kedua, mat fari artinya cabang. Mat tabiat memiliki 6 ciri. Ketika fathah bertemu alif, ketika kasrah bertemu ya sukun, ketika dhamma bertemu waw sukun. Fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik. Mat tabiat terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 5. Mat iwat artinya pertama, mat iwas artinya memanjangkan, iwas yang mengganti. Hukumnya ketika fathah yang bertemu dengan alif yang diwakafkan maka diganti dengan fathah dan dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Mat batal, mat artinya memanjangkan, batal artinya mengganti. Hukumnya setiap hamzah yang dibaca panjang maka dinamakan mat batal dan dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Mat sila kosiro, mat artinya memanjangkan, sila artinya mengganti, sila artinya menggabungkan, kosiro artinya pendek. Hukumnya ketika hadamir berharokat kasrah berdiri atau dhamma terbalik yang berada di antara kalimat dan kalimat selanjutnya bukan diawali dengan huruf hamzah maka dinamakan masila kosiro dan dibaca panjang selama 1 alif atau 2 harokat. Mat tamkin, mat artinya memanjangkan, tamkin artinya penetapan. Hukumnya
ketika dua huruf ya yang bertemu dalam satu kalimat, satu kata. Yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, yang kedua bersukun, maka dinamakan mad tamkin dan dibaca panjang sama satu alaf atau dua harokat.